25, yang paling kecil itu 33. Ya, jadi sangat jomplang. Saya nggak ngerti ya kenapa sampai gitu. Padahal yang saya kasih adalah materi yang sudah saya jelaskan. Ya, jadi kalaupun belum paham gitu harusnya kan bertanya saat saya jelaskan. Memang ini kasus, artinya pertanyaan saya itu kasus. Jadi kamu yang menganalisa sendiri karena meskipun beberapa waktu penjelasan saya juga cocokkan dengan kasus gitu ya. Tapi faktanya dalam menjawab kamu banyak yang saya nggak ngerti apakah tidak paham atau seperti apa sehingga nilainya tidak terlalu baik gitu ya. Saya akan bagikan nanti nilainya ya. Masih ada 2 kelas yang belum karena saya juga banyak mengerjakan yang lain. Tapi itu kira-kira range-nya dari 33 sampai 85. Dan lucunya 33 itu nggak sendiri ya, ada 34, ada 35 gitu ya. Jadi artinya yang di bawah 50 itu cukup banyak gitu. Kalau ada yang bertanya soal UTS maupun saya akan silakan, saya akan coba jelaskan. Ada? Yang ketiga adalah soal UAS. UAS kita praktek, ya. UAS kita praktek. Artinya saya tidak buat soal, ya, tapi praktek, ya. Jadi seperti janji saya bahwa minggu depan, ya, kamu tolong kumpulkan link tulisan kamu apapun, tapi dalam bentuk karya jurnalistik, ya, bebas bentuknya apa, apakah feature, apakah berita, apakah reportase, silahkan saja, ya. Kamu kumpulkan minggu depan, paling lambat kalau bisa dikumpulkan ya menjadi satu file gitu. Tapi dilengkapi dengan kamu muat di blog kamu, ya, kamu muat di blog kamu. Kemudian dilengkapi dengan keyword, ya. Maksimal keywordnya adalah 3 kata maksimal, ya. Jadi kamu buat tulisan kamu terserah bentuknya apa, yang penting karya jurnalistik, ya. Berita kah, feature kah, reportase kah, terserah, ya. Dan kamu tulis di blog kamu, ya. Kemudian yang dilaporkan ke saya, ya, beda dengan yang di blog ya. Artinya yang kamu kirim ke saya adalah link dari blog kamu langsung menuju tulisan itu. Tapi yang kamu laporkan ke saya adalah dilengkapi dengan keyword dalam maksimal 3 kata. Paham ya? Ada yang bertanya? Maksimal minggu depan dikumpulkan. Lewat minggu depan saya nggak terima. Ya, maksimal minggu depan dikumpulkan pada saat jam kuliah. Ada yang mau bertanya? Apa tadi 3 kata apa ya Kak? Keywordnya 3 kata. Ya katanya terserah kamu, gitu. Pokoknya maksimal 3 kata, ya, dari seluruh kata yang ada pada tulisan kamu, gitu. Jadi kamu cari 3 kata dari kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di tulisan kamu, kemudian kamu jadikan keyword.
dan itu kamu kirim dalam Word ya, beserta link dari tulisan kamu di blog tersebut ya. Linknya harus langsung menuju pada artikelnya. Jadi bukan link blognya, tapi link tulisannya. Gitu ya. Jelas, Melan? Melan, jelas? Suara saya tidak terdengar kah? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bapak, saya izin bertanya. Mm-mm. Berarti ini ada minimal gitu, ada maksimalnya gitu nggak sih Pak? Tulisannya kan dari artikel yang kita buat selama magang kan, terus di masukin ke blog kita, terus tinggal ditambahin keywordnya aja ya Pak? Artikel baru, bukan artikel kamu selama magang, artikel baru. Ya, tapi bentuknya terserah, berita, feature, atau reportase, artikel baru. Ya, syukur-syukur sih kemudian artikel itu setelah kamu kirim ke saya, kemudian bisa kamu masukkan ke tempat magang kamu. Kalau itu berhasil ya, tapi setelah dikirim ke saya ya. Jadi artinya bukan artikel lama, artikel baru ya. Kamu kirim ke saya, kemudian setelah kamu kirim ternyata kamu dimuat di tempat magang kamu dengan tanggal setelah dikumpulkan ke saya, monggo. Gitu ya. Tapi kalau enggak pun enggak masalah. Yang penting tulisan itu dimuat di blog kamu. Paham ya? Paham Pak, tapi Pak ada batasan minimal atau maksimalnya nggak Pak? Tulisannya. Ya. Kan kamu sudah belajar karakteristik media online. Jadi silakan dipahami itu. Ya. Oke Pak, terima kasih. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Yang sekarang belum datang, tolong disampaikan ya ke teman-temannya. Ya. Pelan banget suaranya, siapa nih? Saya Dita, Pak. Siapa? Dita, Pak Dita. Oh, kamu kenapa nggak on cam? Kameranya lagi loading, Pak. Sebentar, saya udah on cam dari tadi, cuman dia udah dibuka, cuman dia belum nyala di sininya. Oh, itu bisa. Ya, Pak, sih. Dapat Berarti untuk pengumpulannya itu, dalam Word-nya itu seperti tugas yang sebelum-sebelumnya itu apa? Jadi, naskah kita asli, terus bawahnya baru link dari blog kita seperti itu, Pak. Sama keywords-nya. Iya, iya. Tapi yang jelas untuk dimuat di blog kamu itu nggak perlu ada keywordnya ya. Keywordnya jangan dimuat di blog kamu gitu, ya. Oke. Oke, Bapak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ya, kalau udah kita masuk ke materi, ya. Jadi itu yang pertama nanti pekan depan saya akan sampaikan ya, kamu udah kumpulkan itu saya akan sampaikan tugas UASnya ya. Jadi itu artikel itu untuk UAS tapi belum menjadi tugas UAS. Paham ya? Belum menjadi materi ujiannya ya, tapi itu adalah tugas UAS. Jadi kalau kamu nggak buat tugas ini, berarti kamu nggak bisa ikut UAS. Gitu, ya. Tolong sampaikan ke teman-teman lain, kalau tidak mengumpulkan tugas ini, otomatis tidak bisa ikut UAS, meskipun itu belum jadi soal UAS. Paham ya? Oke. Kita masuk ke materi sekarang. Sebelum masuk materi, ada yang mau bertanya di luar materi? Di luar, ya. Izin bertanya Pak, terkait yang dulu kan pernah ada tugas buat blog dan diisi ya Pak. Apakah itu juga sama dikumpulkan minggu depan? Apa nanti itu dikumpulkan pas UTS, pas UAS Pak? Tugas itu akan saya nilai mulai pekan depan. Blognya itu semuanya. Ya, dengan materi penilaian
seperti yang saya sudah sampaikan gitu loh ya. Dan itu adalah tugas, artinya tugas nilai tugas masuknya, bukan nilai UTS, bukan nilai UAS gitu loh ya. Jadi tugas kamu cuma itu ya, makanya masih ada waktu 1 pekan untuk kamu perbaiki blog kamu, untuk kamu lengkapi, untuk kamu banyakin isinya ya, dan kamu bisa lihat poin-poin yang saya nilai itu, dan itu kamu upayakan semaksimal mungkin supaya nilai blog kamu bagus gitu ya. Paham ya kan? Pak, terima kasih Pak. Yo, ada lagi yang mau bertanya? Nah, ya. Kalau emang tidak ada yang bertanya, saya lupa waktu itu Melan ada bertanya, cuma karena saya cuma bukanya di rumah sakit kalau nggak salah. Jadi saya nggak sempat jawab Melan ya. Kalau nanti kamu mau bertanya silakan ya. Saya belum sempat dan lupa lagi, udah kependem kali ya bikinan kamu. Sekarang kita masuk ke SEO ya, materi kuliah 10 udah siap, udah dibuka supaya kamu tidak blank gitu ketika saya jelaskan. Udah ada ya di depan kamu, udah diunduh semua ya sama materi. Oke. Sekarang kita bicara SEO. Sebenarnya saya merasa semua materi saya itu kamu lakukan ya saat kamu magang. Bahkan untuk SEO ini sudah banyak yang menjadi penulis SEO gitu ya. Siapa? Ada nggak di kelas A ini yang magangnya itu bertugas sebagai SEO writer atau apa lagi istilahnya? Ada? Ada nggak? Saya nggak hafal soalnya satu-satu. Siapa yang magangnya menjadi penulis untuk SEO atau apa ya, SEO spesialis, istilahnya banyak sih ya, tergantung medianya. Ada nggak? Nggak ada ya? Yang ada di sini nggak ada yang magangnya menjadi SEO. Oke, kalau nggak ada saya akan jelaskan. SEO itu adalah mesin pencari ya yang mengoptimasi tulisan kita gitu ya. Jadi definisinya serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan ya melalui mesin pencari menuju situs web tertentu. Tujuan SEO untuk mendapatkan sebuah situs pada posisi teratas atau setidaknya halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan. Secara logis, situs yang menempati posisi teratas pada hasil pencarian memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung. Oke, saya jelaskan ya. Dari definisi barusan dan kalimat-kalimat barusan itu ya, kita pahami bahwa contoh kita akan mencari sebuah artikel di Google Search misalnya. Kemudian kita ketikkan gitu ya, misalnya kita mencari tentang Freddy Sambo gitu ya. Maka kita ketikkan Freddy Sambo dan kemudian seluruh tulisan, seluruh artikel ya yang ada pada semua situs ya, itu yang memuat tulisan tentang Freddy Sambo atau yang memuat tentang kata Freddy Sambo itu akan muncul di hadapan kita ya, sehingga kemudian kita akan memilih ya mana yang ingin kita baca. Yang ingin kita baca baru kita klik. Nah, kalau kata yang kita jadikan sebagai kata kunci dari artikel yang ingin kita cari itu, dan itu sedang trending, sedang populer ya,
maka yang muncul itu bisa berpuluh-puluh halaman, ya. Padahal satu halaman itu bisa antara 10 ya sampai 15 tulisan atau artikel yang muncul dalam satu halaman mesin pencari, ya. Nah, urutan situs atau urutan halaman, urutan media atau situs yang muat tentang kata Ferdy Sambo itu berurut ya dari yang paling sering dikunjungi orang, dari yang paling sering dibuka orang, ya, itu dari baris teratas pada halaman pertama. Paham ya? Jadi misalnya ya media Indonesia misalnya sering diklik orang tentang Ferdy Sambo, maka posisi link media Indonesia yang memuat Ferdy Sambo itu akan berada pada baris teratas, ya, di halaman pertama, ya. Dan itu otomatis turun terus sampai halaman terakhir, ya, itu berdasarkan ranking jumlah pengunjung, atas kata Ferdy Sambo yang dicari oleh orang. Paham ya? Jadi berdasarkan ranking dari urutan ya jumlah pengunjung yang mencari kata Ferdy Sambo ya pada mesin pencari tersebut gitu ya. Nah, masalahnya adalah harusnya ya saya juga belum paham banget nih apa sih tugasnya dari seorang yang menjabat sebagai SEO writer atau SEO spesialis atau apapun istilahnya gitu ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita membuat tulisan kita itu menempati atau dapat berposisi di baris teratas pada setiap mesin pencari. Itu masalahnya, ya. Dan tadi saya nggak tahu apa sih tugas dari SEO spesialis gitu ya. Dalam bayangan saya entah benar entah enggak, maka tadi saya tanya ada nggak di sini yang bekerja magang sebagai SEO spesialis atau SEO writer gitu ya. Bayangan saya adalah si SEO spesialis itu atau apapun namanya ya itu mempermak gitu ya, mengedit tulisan dari semua reporter gitu ya, bayang saya nih ya. Kemudian tulisan itu dibuat ya supaya mampu menempati posisi teratas gitu loh. Ya. Jadi bukan si SEO spesialis itu yang membuat tulisan, bukan, dia hanya mengedit tulisan dari semua anggota redaksi ya supaya mampu muncul di baris teratas. Itu bayangan saya. Tapi kemungkinan salah karena apa tugas dari jabatan SEO writer atau SEO spesialis itu tergantung medianya gitu ya. Nah, kalau itu benar, artinya dia punya kemampuan di atas rata-rata penulis gitu. Harusnya kan gitu ya, secara logika gitu ya. Karena dia yang mengedit supaya tulisan teman-teman di redaksi itu mampu menempati posisi teratas gitu ya, harusnya seperti itu. Tapi saya nggak tahu, ternyata banyak teman-teman kamu ya, makanya saya lupa ya. Tapi setelah saya lihat dari daftar dan hasil ujiannya gitu ya, itu banyak yang menempati posisi itu padahal kamu magang gitu loh ya. Nah, ini yang saya nggak paham jadinya. Apa sih tugas SEO yang dibebankan kepada kamu yang magang pada jabatan itu atau pada tugas itu? Ya, karena dari cerita teman-teman kamu itu, mereka bertugas membuat tulisan dengan
arahan ya dari si redakturnya gitu. Nah, kalau membuat tulisan baru, apalagi tulisannya itu merupakan saduran gitu ya dari media lain, meskipun katanya ada batasan bahwa yang disadur itu hanya boleh misalnya media mainstream gitu ya, bukan media abal-abal, kemudian bukan, malah ada yang bukan media dalam, bukan media Indonesia, tapi harus media luar gitu ya. Nah kalau kayak gitu kan kalau menurut saya sih apa ya, ya dibilang plagiat ya bukan, karena ya bukan juga karena dia harus mengubah supaya tidak sama gitu ya. Tapi kan prinsipnya dia tidak mempunyai atau tidak berasal dari ide yang orisinil gitu loh ya. Makanya saya bingung kok faktanya gitu ya dari teman-teman yang magang dalam jabatan itu atau dalam tugas SEO spesialis SEO writer ya, itu kok seperti itu, mereka menyadur tulisan dengan arahan dari redaktur, kemudian memuatnya kembali gitu ya di dalam medianya. Nah terus apa dong juga fungsi SEO di situ gitu ya, karena kalau cuma tugasnya begitu ya sama aja kamu dengan content writer sebenarnya ya, cuma akhirnya supaya keren itu istilahnya jadi SEO spesialis atau SEO writer. Terus di mana dong keterkaitan dengan SEO-nya gitu. Nah itu yang saya belum paham, makanya itu tadi minta penjelasan kalau ada dari kamu nih yang mendapatkan tugas atau jabatan itu saat magang ini gitu ya. Oke, kembali ke soal gimana sih caranya gitu ya. Yang pertama adalah